Bismillahirrahmanirrahim. Udah kedengaran suara saya? Kedengeran, Sudah, kedengeran. Ah sudah, ya. sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mufradat al-lughawiyah. Mufradat Kosakata. al-lughawi 134. Wa iz artinya Sama uzkur. seperti Iz uzkur artinya. Iz qala Ibrahimu. Di mana ketemu iz artinya uzkur. Uzkur. Uzkur siapa yang bilang? Allah. Bilangnya kepada Nabi Muhammad. Tuh uzkur ya Muhammad. Ingatlah ya Muhammad uz wa id rabbuka ar-rabb al-malik as-sayyid al-muslih. Rabb artinya al-malik. Al-malik artinya yang memiliki. Rabbul alamin yang memiliki alam semesta. As-sayyid kalau diartikan enaknya pemimpin. Sayyid penguasa. Al-muslih yang menjadikan alamin itu baik. Gitu. Al-Jabir yang memaksa dengan sunnah. Qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ya Muhammad ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat. Siapa malaikat? Ajsam nuroniyah. Layak kulun walayasrobun. Makhluk namanya malaikat. Dia berjisim. Jisimnya terbuat dari cahaya. Karenanya tak makan tak minum malaikat. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak melanggar, mengingkari, mendurhakai apa yang Allah perintah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia melakukan, mengerjakan, melaksanakan apa yang diperintah. Wa huwa jam'u malak. Malaikah itu jamak dari malak. Ya. Wa asluhu malak. Asalnya malak. Waznuhu wazannya maf'al. Malak. Jadi bukan malak, bukan dari malaka, bukan. Tapi dari malak. Maka ketemu malak. Lalu jamaknya malaikah. Khalifah, al-khalifah mayakhlufu ghairahu wa yakumu maqamahu fi tanfidil ahkam. Khalifah artinya orang yang mengganti orang lain. Lalu menempati tempatnya dalam melaksanakan hukum-hukum. Ketetapan-ketetapan Allah. Gitu. Khalifah. Dulu pernah saya bilang di antara makna khalifah yang persis sekali di dalam pikiran kita pengganti. Nabi Muhammad wafat diganti oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar disebut khalifah. Terus diganti lagi sama Umar. Umar khalifah. Akan halnya Adam alaihi salam disebut sebagai khalifah yang artinya pengganti. Pengganti penguasa di muka bumi. Sebelumnya ada khalifah-khalifah yang lain. Apa itu? Al-Jan, para jin. Nah, wal muradu bil khalifah huna Adam alaihi salam. Dimaksud khalifah di sini adalah Adam alaihissalam. Adam pada mulanya bukan nama nabi. Terus lama-lama jadi nama nabi. Nabi apa? Nabi Adam. Padahal Adam itu
artinya jenis makhluk, yaitu manusia. Makhluk Allah nih lihat, ada malaikat, ada jin, makhluk Allah. Malaikat ada nama-namanya, jin juga ada nama-namanya. Terus Adam tuh jenis makhluk. Siapa itu? Manusia, manusia. Oleh karena itu ketika Allah menyebut eh Izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya khalifah adalah Adam. Maksudnya Adam adalah manusia. Maksudnya manusia adalah kita semua. Kita ini sebagai khalifah Allah. Allah. Gitu kurang lebih. Yufsidu fiha bil ma'asi. Berlakukan kerusakan. Maksudnya kerusakan dengan maksiat. Maksiat kerusakan. Kerusakan yang bersifat material, merusak bumi, tanah. Yang sekarang sedang ditunjukkan kalau nggak pada percaya oleh Allah di Aceh, di Padang, di Sumatera Utara, Medan. Lu lihat, Sumatera itu Utara. contoh kecil. Ya, Kasihan sekali. tuh ke, itu akibat apa? Akibat kemaksiatan. Ya, penguasa Kezaliman juga. seenaknya gitu kurang lebih. Wa yasfikud dima. Yasfiku maknanya yurikuha, mengalirkan. Mengalirkan darah yaitu dengan berperang, bunuh-bunuhan, musuh-musuhan. Kama fa'ala banul jan, seperti dilakukan oleh golongan jin sebelumnya di muka bumi. Wakanu fiha, dan mereka di muka bumi. Insya Allah terbayang ketika Adam belum diciptakan, manusia belum diciptakan, yang di muka bumi yang ada jin, mereka berbuat kerusakan. Malaikat tahu. Oleh karena itu ketika Allah bilang, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Khalifah. Aku akan jadikan khalifah pengganti di muka bumi. Malaikat tahu apakah kau akan menciptakan orang yang akan berbuat kerusakan di bumi dan pertumpahan darah itu. Dengan apa? Dengan maksiat. Dia bil qatli, pembunuhan, menumpahkan darah. Kama fa'ala banul jan, seperti dilakukan oleh golongan jin. Wa kanu fiha, mereka waktu itu di muka bumi. Falamma absadu, ketika mereka melakukan sejumlah kerusakan, arsalallahu alaihimul malaikah. Kemudian Allah mengirim malaikat kepada mereka. Fatarraduhum ilal jibal wal juzur. Ada apa yang itu? Jin berpuasa di muka bumi. Terus berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Oke, maka Allah kirim para malaikat ke bumi. Diusir mereka itu semua. Jin diusir. Fatarraduhum ilal jibal. Pada lari mereka ke gunung. Ya tidak, ke gunung. Ternyata luar biasa menarik. Jin rupanya ya kan watak sifat. Itu yang pada ngerusak gunung luar biasa. Ya, dibalakin. Akhirnya rusak benar. Ya, iya. Fa, hmm. Fatarraduhum ilal jibal wal juzur. Juzur artinya pulau. Ya, pulau-pulau. Pulau itu lawannya laut. Ya, gunung. Nusabbihu bihamdika nunazzihuka an kulli naqsin. Nusabbihu yakni kami bertasbih
mensucikan dan memuji engkau maksudnya nunazzihuka, mensucikan an kulli naqsid, dari segala kekurangan. Mutalabbisin bihamdika, sambil berselimutkan pujian, gitu kurang lebih arti harfiahnya. Apa maknanya? Maknanya malaikat diciptakan emang untuk memuji, bertasbih sampai hari kiamat. Oke, aina qulu subhanallah wa bihamdi. Tugas mereka subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu dan malaikat sampai hari kiamat. Ya, wa nuqaddisulak, numajiduka, mengagungkan engkau. Wa nu'azzimuka, membesarkan engkau. Wa nunazzihuka amma la yaliqu bi'azamatik. Dan kami membersihkan engkau, kami malaikat, engkau Allah, dari sifat-sifat yang tak layak bagi kebesaran engkau. Falam zaidah, lamnya zaidah. Wal jumlah hal, ya, jumlahnya itu hal. Numaj ai fanahnu ahakku bil istikhlaf tuh. Kalau tafsir politik, ketika Allah mau mengangkat Adam manusia menjadi khalifah, malaikat kenapa nggak saya saja? Apa maknanya? Ada dua kandidat khalifah. Malaikat juga pengen. Tuh nih kelihatan. Bil wa fanahnu ahakku bil istikhlaf. Kami lebih pantas untuk jadi khalifah. A'lamu kata Allah. A'lamu mala ta'lamun. Coba diangkat, Cak. Ya, a'lamu mala ta'lamun kata Allah. Aku lebih tahu. Boleh juga ada yang memaknai ini bukan isim tafdil tapi fi'il mudhari. Aku tahu apa yang engkau tidak tahu. Sebab secara teologis kalau dipakai makna isim tafdil, aku lebih tahu ada sesuatu yang kurang diketahui oleh Allah. Nah, itu mencederai akidah. Jadi lebih tepat aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Apaan maksudnya minal maslahah, kemaslahatan fistikhlafi Adam, karena Adam yang menjadi pengganti. Wa 'allama Adamal asma. Wahiduha ism. Mufradnya isim, tapi yang disebut asma. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama. Wa huwa fil lughah ma bihi yu'lamu syai'. Dalam bahasa, nama adalah sesuatu yang bisa diketahui dengannya sesuatu yang lain. Ada apa kemarin di Aceh, Medan, Padang. Terus dijawab bencana. Itu nama. Dengan nama itu maka diketahui sesuatu. Dimaksud sesuatu, sesuatu yang dinamai. Gampangnya benda, baik konkret maupun abstrak. Wah, gitu gampangnya. Gampangnya disebutnya nama, maksudnya benda. Sebab setiap nama ada benda, setiap benda ada nama. Tak ada nama tanpa benda, tak ada benda tanpa nama. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada Adam. Ketika makna Adam adalah manusia, itu yang diajarkan kepada manusia, termasuk kita. Oleh karena itu ilmu pengetahuan dan teknologi paling mutakhir semuanya adalah nama-nama, nama-nama, nama. Hakikatnya yang mengajarkan adalah Allah. Tersurat dan tersirat dalam ayat ini wa 'allama Adamal asma.
Oh, ini maksudnya nih. Wal muradu bihi asma al musammayat. Maksudnya adalah nama-nama benda. Musammayat benda artinya. Fahudhifal mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya dibuang. Likaunihi ma'luman madlulan alaihi. Karena udah pasti diketahui. Nama pasti maksudnya benda. Iya. Bizikril asma. Cukup dengan menyebut nama. Li'annal isma sebab isim atau nama. Labud dalahu min musamma. Itu yang tadi dimaksud. Setiap nama pasti ada benda. Setiap benda pasti ada nama. Di balik nama itu dia ilmu pengetahuan. Allama adamal asma. Allah memberi ilmu pengetahuan. Lewat apa? Lewat nama. Lewat benda. Luar biasa. Kita sebut laptop nama. Maka terbayang dalam pikiran bendanya. Di balik benda ada sejumlah ilmu terkait apa itu laptop, apa fungsinya, bagaimana kedahsyatannya. Semua nama kayak begitu. Itu yang dimaksud wa 'allama Adamal asma. Ilmu itu sesuai dengan kondisi zaman pada saatnya. Dulu Nabi Adam mah nggak diajarin laptop, nggak diajarin HP, nggak diajarin. Belum waktu itu benda-benda yang amat sangat sederhana. Ini batu, ini air, ini api, ini jahe, ini bawang putih, ini Kopi. bawang merah, ini buncis. Tuh gitu kurang lebih. Ustadz apa? Tumma aradahum, ay aradal musammayat. Arada menyodorkan. Kemudian nama-nama yang diajarkan oleh Allah itu disodorkan kepada malaikat. Ya, benda-benda itu disodorkan. Wa fihi taglibul uqala aradahum. Kemudian Nabi Adam menyodorkan mereka. Mereka maksudnya nama. Nama-nama dimaksud nama benda. Seperti tadi disebutkan. Ini bawang putih. Ini bawang merah. Ini jahe. Ini kunyit. Ini air. Ini api. Ini itu. Padahal itu benda-benda. Tapi domirnya pakai home. Ini yang dimaksud bizikril asma. Mana dia? Wafi taglibul uqola. Taglib artinya mendominasi. Mendominasi orang berakal. Makhluk berakal. Terkait ilmu pengetahuan tentang fisika, alam semesta, yang ujungnya adalah bagaimana mentauhidkan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, itu diminiaturkan oleh Allah pada manusia, manusia yang berakal. Itu namanya taglibul uqola. Semua didominasi oleh kebesaran Allah yang ada pada diri manusia. Ada rambut dulu hitam terus putih. Itu menunjukkan kebesaran, keesaan, kekuasaan. Ada telinga bukan cuma daunnya doang. Ada potensi mendengar. Ada mata, ada hidung. Dia bisa membedakan aroma. Ada lidah, bisa membedakan rasa. Tuh. Bisa. Kalau sudah sampai pada tujuan menemukan tanda-tanda kebesaran Allah pada manusia, maka dipastikan dia akan menemukan tanda-tanda kebesaran, keesaan, kekuasaan Allah di alam semesta. Karena di situ dia tampil. Maka Allah berfirman, Sanurihim ayatina fil afaq. Aku perlihatkan tanda-tanda kebesaranku di alam semesta. Kalau tak mampu menjangkau ke sana karena keterbatasan ilmu, wafi anfusikum. Itu cukup perhatikan di dalam diri kita.
Di sana ada tanda kebesaran Allah. Itu kurang lebih. Taglib artinya dominasi kayak model begini. Perapatan ada lampu apa? Lampu Merah hijau merah. kuning. Padahal kan ada Merah hijau, hijau kuning. ada Hmm. kuning. Apa yang dikenal lampu merah? Gitu, taglib namanya. Yang menyala. Fahudhifal mudhaf ilaih likauni ma'lu. Ini udah. Unab, apa itu? Unab, ambi, ambiuni. Ambi dari kata naba. Beritahu aku. Ambiuni. Ya, beritahu aku. Ai akhbiruni. Waqad yusta'malul imba fil ikhbar bima fihi faidah azimah. Imba, naba, surat an-naba artinya berita. Beda dengan khobar. Khobar itu biasa standar. Tapi kalau an-naba berita besar. Ada kiamat, ada alam barzakh, ada siratul mustaqim, ada hisab, ada jannah. Oh, berita besar semua. Kayak apa boleh dibayangkan orang-orang Arab jahili sebagai objek dakwah Nabi mendengar berita-berita itu yang tak mereka pernah dengar dari nenek moyang. Itu namanya besar. Nambah bedanya. Dan orang yang membawa berita besar itu disebut nabi. Tuh dari kata naba. Oh, Iya. oh nanti. Oh, Ada faedahnya besar oh, sekali, gitu. maka disebut naba, maka ambiuni. Hubungannya dengan real dalam contoh Adam diberikan nama-nama, itu di balik benda ada ilmu yang luar biasa besar. Bagus sekarang dilihat. Orang cenderung berorientasi pengobatan kepada herbal. Ternyata tidak ada penyakit kecuali obatnya sudah disiapkan oleh Allah dalam tumbuh-tumbuhannya. Ya, tidak. Ada bawang putih. Oh, jadi naik daun mahal. Apalagi namanya bawang putih tunggal. Ya, tidak luar biasa. Karena ada ilmu ditemukan. Kayak begitu maksudnya. Wa 'allama Adamal asma'a. Disodorin kepada malaikat. Malaikat mana tahu? Gitu kurang lebih. Iya. Wahwal muraduhuna. Itu yang dimaksud di sini. Ambiuni. Kasih tahu bukan sebutin namanya. Ini apa, ini apa, ini apa. Bukan. Tapi ditanya. Ini kandungannya apa? Spesifikasinya apa? Manfaatnya apa? Gitu maksudnya ilmu. Subhanaka. Takdisan wa tanzihan laka anil i'tirad alaika. Subhanaka. Ini kata malaikat. La ilma lana illa ma'alam tanam. Maha suci engkau ya Allah. Kata-kata malaikat sebagai bentuk takdisan. Takdis muqaddas. Pensucian. Sama tanzih. Tanzih tak pensucian tak memiliki sifat-sifat tak pantas. Tanzih. Laka hanya kepunyaan engkau. Oke, takdisat wa tanzihan laka. Bentuk pensucian malaikat kepada engkau ya Allah anil i'tirad alaika. Sehingga tidak pantas berpaling dari engkau. Tidak mempercayai engkau maksudnya. Udah kebayang? Gak pantas kita nggak percaya. Ya, kita harus percaya sama para pejuang penegak kebenaran. Gitu kurang lebih. Gak ada. Itu akal sehat. Ya, al-alim. Alladzi la takhfa alaihi khafiyah. Alim artinya kita tahu. Apa itu? Maha mengetahui. Apa maksudnya secara definitif? Tak ada satupun yang tersembunyi. Itu namanya alim. Ya. Al-hakim. Al-muhkim. Limubtada'atihi. Muhkim itu kalau kita hakim, orang menciptakan sesuatu dengan pas. Bapak Ibu nyayur. Garamnya pas. Itu namanya hakim. Kalau kurang,
atau keasinan itu nggak hakim. Kayak begitu hubungannya Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Ya, mana contohnya? Air. Dia mencari tempat yang lebih rendah, maka ada longsor. Itu udah pas itu. Maka dia di situ disebut hakim. Asap membumbung tinggi ke udara. Nggak bisa dibalik. Udah pas, tambah pas lagi, nggak bisa dibalik. Mana contoh lain yang bersifat abstrak? Rajin pasti pandai. Malas pasti bodoh. Boleh dibalik. Rajin bodoh. Malas Nggak pandai. ada. Bisa apa enggak? Nggak bisa. Kita yang rajin aja nggak pandai-pandai. Nggak tidak mampu. Betul. Betul Pak Bu, Ustadz. jangan dengerin. Iya. Lagi menjelaskan makna Iya. hakim kayak begitu Iya. pasnya. Apalagi alat-alat di pabrik itu yang diciptakan oleh manusia, luar biasa pasnya. Itu manusia. Apalagi Allah. Itu namanya alim terus hakim. Mubtadaat itu artinya ciptaannya. Fala yaf'alu illa ma fihil hikmah al-balighah. Maka Allah tidak melakukan apa saja kecuali karena ada hikmah yang luar biasa tinggi hikmahnya. Tuh, besi keras, tempe empuk. Coba kalau dibalik. Itu orang sarapan sama besi, bikin jembatan pakai tempe. Lah, bagus. Iya, itu namanya hakim. Baru al-munasabah. Hadhil qissah awil muhawarah bainallahi ta'ala wa malaikatihi nau minat tamsil. Kisah atau dialog antara Allah dan malaikat seperti ini merupakan contoh perumpamaan biibrozil ma'anil makulah bisuaril mahsusah. Dalam rangka menunjukkan, menonjolkan makna-makna rasio dengan bentuk gambar makna konkret. Ha, makna rasionya, makna konkretnya gitu. Makna rasionya taat apa yang kata Allah. Aku mau bikin khalifah Adam jenis manusia. Udah diam dan pakai protes. Itu menampakkan makna-makna rasio di balik gambaran yang rasio yang apa yang konkret. Sudah kebayang. Contohnya begini, kata Allah sholat sehari 5 waktu. Nggak usah pakai bilang kebanyakan. Subuh lagi ngantuk banget. 2 aja apa? Zuhur sama asar habis itu udah. Lah, salah besar. Sama seperti halnya dalam cerita ini. Allah mau bikin khalifah di muka bumi, yaitu jenis manusia. Nggak usah pada nanya, malaikat. Terus nanya, maka terjadi dialog. Di balik dialog, pertanyaan malaikat ada maksud agar kita bisa mengambil pelajaran. Mana yang boleh dipertanyakan dan mana yang tidak. Kata Allah, kalau haji ya ke Mekah, titik. Apa itu? Kata Allah, tawaf ya 7 kali, jangan pakai protes. Gitu. Apa sih haji harus ke Mekah kan Allah ada di mana-mana. Di Parung ada Allah, di Bogor ada, di Jonggol ada. Itu bukan wilayahnya. Dan nanti akan nampak lebih jelas lagi. Ya, takriban lil afham. Ketika Allah memberikan perumpamaan dalam Al-Quran, maksudnya adalah dalam rangka mendekatkan paham. Mendekatkan paham,
Itu supaya lebih gampang diterima gitu maksudnya. Oleh karena itu dalam Al-Quran banyak sekali tasbih yang udah kita pelajari. Iya. Wa fiha bayan mada takrimillah lil insan. Pada saat yang sama ada dialog ini. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, memberi informasi kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Pada manusia tuh, bicaranya udah manusia sekarang, bukan Adam sebagai personal. Bagaimana caranya? Biikhtiari Adam khalifah fil ard. Yaitu dengan cara memilih Adam menjadi khalifah. Wa ta'limuhu al-lughat. Lalu diajarkan bahasa-bahasa allati la ta'lamuhal malaikah, yang tak diketahui oleh malaikat. Mimma, coba diangkat. Yujibu ala nas al iman. Semua itu membuat manusia harus beriman. Bihazal khaliq al karim. Allah dialog sama malaikat. Di sana medianya Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan, diajarkan ilmu, terjadi dialog. Maka sasaran tembak Allah adalah kita manusia tuh. Yang dimana manusia melihat dialog itu tidak ada alasan tidak iman kepada Allah sebagai pencipta yang maha mulia. Wala yaliqu bi ahadin al-kufru wal inad. Dan tak pantas bagi siapapun jenis manusia untuk kafir dan ingkar. Wa huwa istimrar fi taubikhil kufar. Ayat ini sebenarnya masih dalam kaitan menjelekkan orang kafir. Yaitu pada ayat yang berbunyi kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu namanya taubikh istifhamnya. Jelek sekali kalau tak iman kepada Allah. Allah yang bikin semuanya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ciptaan langit dan bumi diperuntukkan untuk manusia. Enggak iman, jelek apa enggak? Gitu kurang lebih. Ya, wa huwa istimrar fi taubikhil kufar. Wa tazkiruhum wa tazkirihim. Pada saat yang sama juga mengingatkan mereka bini'amillahi alaihim, akan nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung kepada mereka. Mereka siapa? Anas. Manusia. Manusia mana? Kita. Wallahu a'lam bishawab. Baru masuk tafsir nih. At-tafsir wal bayan. Uzkur ya Muhammad liqaumika qissata khalqi abihim Adam. Muhammad ceritain kepada kaummu tentang penciptaan Allah, kisah penciptaan Allah kepada Adam, orang tuamu gitu, orang tua mereka. Ceritain. Hei nakalallahu lil malaikah. Gimana ceritanya? Tuh lihat tuh. Ketika Allah berkata kepada malaikat, ini muttakhidun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Yakumu bi imaratiha wa suknaha. Yang bertugas melakukan pembangunan, kemakmuran ya di muka bumi buat suknaha, penduduknya. Wah, ini udah ayat yang amat sangat cocok buat manusia penguasa sekarang. Dia berkuasa jadi khalifah, jadi pemimpin, tugasnya memakmurkan bumi. Persis di Undang-Undang Dasar 45 yang memang menjadi intisari pikiran para pendiri negeri ini. Maka tercermin seluruh kekayaan bumi digunakan, diperuntukkan sebesar-besarnya untuk manusia, untuk ya penduduk, untuk warga.
untuk masyarakat. Enggak, hanya untuk segelintir orang. Tuh, apa yang terjadi? Iya, kita kembali ke sini. Eh, wayan kami di samping bertugas memakmurkan untuk kepentingan manusia secara keseluruhan, juga melaksanakan hukum-hukumku fiha di muka bumi. Dari sekian hukum diperas menjadi satu kata, yaitu iman. Di dalam iman ada hukum-hukum Allah yang harus ditepati, ditaati. Bainan nas, di kalangan manusia. Itu tugas khalifah. Ya. Wa tata'aqabul ajal min ba'dihi fi mahamihi kulliha hatta ya'mural kaun. Ketetapan Allah yang ditugaskan kepada manusia itu beruntut dari generasi ke generasi berikutnya sebagai tugas sehingga kemakmuran merata di alam semesta, bukan cuma di kalangan manusia, bukan cuma satu wilayah tertentu, tapi seluruhnya. Oleh karena itu nggak ada sekat-sekat dalam pandangan Islam terkait dengan negara gitu. Itu dia yang kita bisa tangkap kepada sekelompok saudara-saudara kita yang mau menegakkan khalifah di muka bumi. Ya, ya. Fatasa'alul malaika muta'ajibin musta'limin. Maka ketika Allah bilang ini ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat dengar jadi merasa aneh. Merasa anehnya kenapa? Dia paham apa yang dimaksud apa yang dimaksud khalifah. Bukan satu wilayah tertentu yang model sekarang negara modern itu dibatasi. Ada Indonesia, ada ini, ada itu, ada ini, itu negara. Bukan. Khalifah mengatur seluruh umat manusia di permukaan bumi. Malaikat heran, malaikat kagum, mustaklimin mencari tahu. Kenapa begitu? Tuh. Kaifa tastakhlifu hadzal khalifah? Mana mungkin engkau menjadikannya sebagai khalifah manusia? Mana mungkin engkau bisa menjadikan manusia sebagai khalifah? Wa fi dzurriyyatihi may yufsidu fil ardi bil ma'asi. Bahkan keturunannya nanti akan melakukan kerusakan di muka bumi dengan maksiat. Wa yuriqud dima, menumpahkan darah. Bil baghi wal udwan, dengan kedengkian dan permusuhan. Li'anna af'alahum an iradat wa ikhtiyar, sebab perbuatan mereka itu atas dasar keinginan mereka dan atas dasar ikhtiar. Ikhtiar boleh pilih, ya, boleh pilih pilihan mereka. Mereka punya nafsu, Itu maka bisa jadi lebih cenderung untuk menuruti nafsu. Atas dasar itu malaikat bilang, bodoh rusak ini gitu. Waqad khuliqu min tin. Mereka diciptakan dari tanah. Wal maddah juz'um minhum. Dan tanah dengan karakteristik sifat hina dan lain-lain itu bagian dari watak manusia. Ya, tidak ada sindiran gini. Ketika kita luar biasa mengorientasikan kehidupan kepada dunia, itu lebih didominasi oleh aspek tanah. Karena keduniaan yang merasuki pikiran mereka tak akan terbawa ke akhirat. Akan pulang hanya kepada tanah. Gitu maksudnya. Itu malaikat sudah seperti itu. Ya. Yurikud diba bil bag wal udh. Lianna af'alahum, perbuatan mereka manusia min iradah, atas dasar keinginan. Keinginan di sana nafsu. Ikhtiar, boleh pilih. Waqad khuliqu min tin, mereka diciptakan dari tanah. Wal madah juz'um minhum. Tanah bagian dari mereka. Maksudnya kecintaan kepada tanah.
Kecintaan kepada tanah itu simbol kecintaan kepada dunia. Wa man kana kadzalika fahuwa ilal khata'i aqrab. Barang siapa yang diciptakan dari tanah sebagai dasar penciptaan, maka cenderung kepada kesalahan, lebih memungkinkan. Tuh gitu malaikat. Ya, kata mufasir nih. Iya, akhirnya Bapak Ibu malaikat itu sifat, manusia itu sifat, sifat manusia, sifat malaikat. Jin itu sifat. Iya, iblis itu sifat. Maka ada orang yang sifat-sifatnya kayak iblis, atau malu, rakus, serakah, bohong mulu kerjanya. Kita suka bilang iblis. Kerjanya bikin kerusakan. Iblis. Ya. Fakaifa taj'alu ala sabili ta'jub wa ta'allum. Ayatnya kan bunyi kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata itu sebelumnya. Kaifanya ini lit ta'jub. Kagum. Maka di balik kekaguman kita harus mengambil pelajaran. Lal i'tirad wal hasad. Bukan karena menentang. Makan ahli ta'ah, ahli maksiyah. Menentang, menempatkan ahli taat di tempat ahli maksiat. Wa antal hakim alladzi la yaf'alu illal khair. Sementara engkau ya Allah, kata malaikat, engkau maha bijak. Tak melakukan sesuatu kecuali yang baik. Wala yuridu illal khair. Tak menginginkan sesuatu kecuali yang baik. Kenapa gitu maksudnya? Kenapa manusia yang terbuat dari tanah suruh jadi khalifah gitu? Iya, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, fa in qulta, jika engkau, jika kita berkata, min aina arafu zalika hatta ta'ajabu minhu wa innama huwa ghaib. Dari mana tahu kalau kita nanya malaikat sehingga dia kagum, dia heran. Padahal itu kan berita gaib. Ya tidak. Jadi ketika Allah bilang kepada malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah, eh udah dibikin belum Adam? Belum dibikin. Baru mau akan dibikin. Kok malaikat bisa bilang begitu? Itu kan gaib. Itu maksudnya. Qultu arafuhu bi ikhbar min Allah. Maka aku jawab. Ini dialog yang digambarkan oleh mufassir buat kita-kita semua. Maka aku jawab, mereka tahu karena ada informasi dari Allah. Au min jihatil lauhal mahfuz. Atau bisa jadi mereka sudah tahu dari lauhil mahfuz. Au sabata fi ilmihim annal malaika wahdahum humul khalqul ma'sumun. Atau bisa jadi juga mereka dalam keyakinan mereka bahwa malaikat satu-satunya makhluk yang dijaga, dipelihara, maksum, nggak ada salah. Wa kullu khalqin siwahum laisu ala sifatihim. Sementara selain mereka adalah makhluk yang tak memiliki sifat-sifat mereka. Tidak maksum. Auqasu ahadas saqalain wahumul insan alal akhar wahumul jin. Atau mereka mencoba membanding, kosu mengkias. Membanding salah satu dua ciptaan Allah, yaitu manusia dan jin. Haitsu askanul arda, di mana mereka para jin menempati bumi, fa'afsadu fiha. Kemudian mereka berbuat kerusakan. Qabla apa ini? Saknal malaikah. Sebelum malaikat ditempatkan di bumi. Au annahum arafu tabi'atal maddah, atau bisa jadi karena mereka para malaikat tahu tentang karakteristik materi, api, angin, udara, air,
tanah. Ini dia di antara mereka udah tahu karakteristik benda. Wa fihal khair wasyarr. Ada baik, ada buruk. Wa huwa ma rajahnahu awalan. Ini yang bisa kita tarjih. Tarjih artinya menangkan. Ya, pertama kali. Wa yuqalu, lalu dikatakan kana hunaka nau'un minal khalqi fil ardi qabla Adam. Sebelum Adam diturunkan ke bumi ada makhluk lain. Tuh. Afsada wa safakat dima, berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Wa sayahillu hazal khalifah mahallah. Dan kalau Adam akan dijadikan pengganti, maka dia menempati tempat itu, gitu. Bidalil qaulihi ta'ala summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihi. Kemudian kami jadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi setelah mereka, min ba'dihi. Faqasal malaika hadal khalifah alaihi. Maka malaikat menyamakan. Kalau yang sebelumnya para jin berbuat kerusakan, maka penggantinya juga sama aja. Kayak sekarang itu. Sekarang yang diganti yang mengganti sama aja. Hidup Jokowi. Kan 11, salah 12. enggak? Udah susah dia berbuat apa? Berbuat baik. Dia sendiri tidak baik. Mau menyapu bersih, koruptor, dia sapunya kotor. Gitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Iya, coba diangkat. Wa nahnul malaika aula bil istikhlaf. Sementara kami malaikat jauh lebih pantas untuk menjadi khalifah. Lianna amalana maqsurah ala tasbihika wa taqdisika wa ta'atika. Sebab pekerjaan kami sehari-hari cuma mensucikan engkau. Ya, memuliakan engkau. Taat kepada engkau. Fa'ajabahumullah. Allah menjawab mereka, malaikat, inni a'lamu minal maslahati fi istikhlafihi ma huwa khafiyun ankum. Allah bilang, aku tahu kemaslahan di balik mengangkat khalifah Adam sebagai khalifah di muka bumi. Aku lebih tahu terkait sesuatu yang khafi, tersembunyi, ketimbang kalian, atau tersembunyi di balik ilmu kalian. Wa a'lamu kaifa tasluhul ardu. Dan aku tahu bagaimana caranya memperbaiki bumi. Wa kaifa ta'mur. Bagaimana eh, bukan tasluh kain. Tuslah al ardu. Bagaimana diperbaiki. Wa kaifa tu'mar. Bagaimana dimakmurkan. Waman huwa aslah li maratiha. Siapa yang lebih pantas untuk bisa memakmurkan. Wali hikmah fi khalqil khalifah la ta'lamunaha. Aku punya hikmah di balik penciptaanku akan khalifah yang akan eh, kalian ketahui nanti. Wala'allat tanafus 'alal masalih bainan nas wa tanazu'al baqa. Bisa jadi persaingan antara manusia dalam berbuat kemaslahatan wa tanazu'il baqa, dan persaingan berkuasa, tanazu bersaing, bako kekal, kekal dalam kekuasaan, ya sekarang yang sedang ditunjukkan ada persaingan itu, ya, wa hubbizat, dan egois, min aqwad dawai, merupakan faktor terkuat ala taqaddumil kaun. Faktor terkuat atas kemajuan alam, wa tahassuril alam, ya kemajuan alam, kehidupan. Wabil khairi wasyarr tasluhud dunya wa ta'mur. Dengan adanya kebaikan dan keburukan atau kejahatan itu, maka dunia menjadi baik
dan ramai, makmur. Wabiha tazharu hikmatu irsalir rusul. Maka atas dasar itu, maka kirimanku terhadap rasul-rasul menjadi terasa ada hikmahnya. Oh benar juga. Ya, kan dikirim rasul. Tuh, ada terasa hikmahnya. Waqtibarul bashar, ujian terhadap manusia, wajihadun nafas dan jihad nafsu. Wa fi hadza irsyad al malaikah. Di balik ini ada petunjuk buat malaikat ayya'lamu, agar mereka tahu anna af'alahu ta'ala fi ghayatil hikmah wal kamal. Bahwa tahu bahwa perbuatan Allah itu luar biasa, memiliki hikmah dan kesempurnaan. Ya, insya Allah bisa ditangkap. Jadi kadang-kadang kita juga suka begitu, lantur nanyanya. Apa itu? Allah kenapa sih bikin iblis? Coba nggak usah dibikin deh. Gitu jadi yang menggoda. Belum lagi pada binatang-binatang yang sementara ini dianggap nggak ada gunanya. Kenapa Allah bikin sih? Tuh, iblis. Oh, rupanya ada hikmah. Apa di antara hikmahnya? Allah kirim Rasul untuk menunjuki mana baik, mana buruk. Akhirnya di sana ada ujian. Yang lulus masuk surga. Yang tidak, masuk neraka. Persis sekolahan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Pak. Wih, udah habis nih. Ada sisa waktu. Silahkan Pak Jamal. Baik, Ustaz, terima kasih. Kita beri kesempatan untuk berdiskusi. Hmm, Silakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya. ya. Yang mau jadi khalifah 2029. Ayo Tanya, diskusi. Ustaz. Ya, silakan Bu Ika. Ah, Ustaz, tadi Ustaz bilang sebelum Adam diciptakan, berarti kan jin diciptakan duluan gitu Ustaz ya. Iya, Lalu jin itu berdiam di bumi gitu Ustaz. iya, Tapi ada riwayat lain maksudnya yang bilang jin juga beribadah kepada Allah gitu dengan salih gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz jadinya tuh? iya. Artinya jin ada yang baik, ada yang buruk. Maka surat jin itu ada kelompok Islam, jin Islam. Jenis jin Islam tuh biasanya yang berjenggot, Bu. Jin Islam tuh. Kalau Kok Ustaz dia udah kenapa pernah jadi lihat ya jenggot Ustaz? ya? Ustaz udah pernah lihat ya? Jenggot. makanya ayat Qurannya bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Tuh. budut. Cuma Allah nggak menceritakan secara rinci. Dia kan bagian gaib. Hanya beberapa fenomena atau fakta. Di antara objek dakwah Nabi adalah jin. Diceraskan agak rinci, yaitu di surat jin. Bapak Ibu baca surat jin, pahami maknanya, ditemenin itu. Ya, Jin. temenin. Dia nggak kelihatan, tapi kalau dia nanti menampakkan, Ibu sanggup apa enggak gitu. Takut terus. Jenggotnya putih apa hitam tuh? Ah, Nah, akhirnya nggak boleh dikembangkan secara lebih rinci. Sehingga ada orang mengaku, aku bisa membedakan jin muslim sama jin kafir. Nah, itu aja udah sebagian dari tipuan jin. Sesama manusia, makhluk kasar saja, kita tertipu. Ngakunya si Islam. Dicoblos Taunya saja. Nggak taunya enggak. Itu udah tertipu. Apalagi dia makhluk apalagi gaib. munafik nggak taunya ya. Dia apa tidak? Iya. Coba, Bang. Menyeramkan sekali ada orang ngaku. Ada orang kemasukan setan. Hmm. Selawatan aja. Udah gampang kali tuh dukun bilang. Ini jin Islam ini tuh selawatan mulu. Lah, jin udah lebih dulu Bohongin. tahu. Ayat kursi dia tahu. Dibacain mulut tapi berbusa juga dia kagak kabur. Bukan soal Nggak, bacaan. nggak takut ayat kursi ya Ustaz. Ah,
Ya, jadi demikian, Bu. Bukan saya yang cerita tadi yang Iya. kita baca. Tuh. Jadi maksudnya malaikat itu bertanya berdasarkan maksudnya pengamatan malaikat terhadap perilaku jin di bumi gitu, Ustaz. Makanya Bukan Pak. pengamatan. Emang dia Oh, tahu. Tahu apa? oh, Sebelum Adam turun jadi khalifah, yakni manusia, itu udah ada oh. khalifah yang menguasai Jin-jin itu. para Oh, jin. iya, heeh. Gitu. Tapi kan manusia Kayak apa maksudnya mereka itu selama tinggal di bumi pada berantem mulu. hmm, Tuh mereka tahu. Maka atas dasar itulah seperti disimpulkan secara logika tafsir ayat ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adam kalau ditempatin di tempat begitu, nanti begitu juga. Itu dia. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. ikut-ikutan. Bener aja si Kobil sama Habil tuh bunuh-bunuhan apa enggak? Bunuh-bunuhan. Iya. Apalagi sekarang ya. Maka bukan dilihat Bunuh-bunuhan. Habil Dapat Kobilnya, harta. tetapi dilihat pertarungan antara hak dan batil itu sampai kiamat. Sekarang jangan dilihat personalnya, dilihat pertarungan antara hak dan batil. Kalau sudah sampai pada bahwa yang bertarung antara hak dan batil, kita luar biasa menjadi yakin. Tidak mungkin Allah memenangkan yang batil. Pak Mungkin Ustadz, apa tidak? Tidak bukannya mungkin. Allah bilang inal batila kana zahuqa, kenapa nggak ada yang udah nyebelin gitu langsung di apa hukum aja yang dulu, biar nggak biar selesai gitu. Pengennya kita begitu. Ntar dia rusak-rusak lah, ngerusak bumi lah. Ya, pastinya pasti. Tapi perbedaan antara kita dan Allah soal timing. Oh, waktu ya. Besok dirusak lagi tempat lain. Kata kita pengennya minggu depan diberesin tuh, Sebel ya. korupsi segala macam ya. Beresin kayu Kata Ustaz, Allah, dia yang beresin lebih tahu timingnya. Itu persoalan. kayu yang susah. berantakan di Sumatera diberesin Ustaz. Iya, Masa Allah mau beresin kan lucu. Nggak bisa tuh lah, masuk laut. Tuh, dia beri Buat peluang Beresin kepada sudah hamba-hambanya yang hancur. baik, yang soleh. Maka lewat perjuangan, maka dia menyiapkan balasan. hambanya yang lain pada nggak takut atau memang diam Coba aja nih. bayangkan itu tentara bergajah betapa zolimnya. Hmm. Bahkan pada saat itu berhadapan sama Abdul Muthalib ya. Betul. Abdul Muthalib penjaga Ka'bah itu dihajar gajah pakai burung ababil. Ababil. Itu kan simbol contoh kebenaran, kebatilan nggak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, Sayang sekali sekarang burung persoalannya ababilnya. timing. Tadi. Seperti yang sering saya bilang. Hmm. Kita pengennya minggu besok. Kalau minggu besok kita ini semuanya pada leha-leha, santai. Akhirnya nanti menanamkan rasa keimanan yang keliru. Udah biarin aja ntar juga Allah beresin. Hancur semua. Ya atau tidak? Nah, Tapi Pak Ustadz iya. Bila bukannya juga di Allah udah alam bissawab. dijawab sama Allah juga kan Ustadz ya. Waktu malaikat bertanya seperti itu kan Allah menjawab kan aku Ya. tahu dan kamu nggak tahu gitu ya Ustadz ya. Iya, Ya kan. Berarti kan Allah yang lebih tahu betul. semuanya gitu Ustadz ya. Suaranya hilang. Iya. Halo. Iya. Pak Ustaz nanya, Ustaz, Iya. Iya. ya ada keterangan nggak Ustaz? Ada misalnya dari hadis misalnya berapa ribu tahun itu bangsa jin menjadi khalifah di dunia Ustaz? Lah, keterangan lah tinggal tambahin watt lampunya itu terang, keterangan. Ke Philip dong kalau gitu lain Bu, dong. tinggal tambahin lampunya di rumah. Pakai LED ya. Ini keterangan ini kayaknya gitu. Kalau keterangan kurangin wattnya Ustaz. Tambahin tambah Iya. terang. Nah, itu ibu lebih pinter ternyata. Kalau dalam tafsir Muhammad Abduh, hal-hal yang tak diterangkan muncul dalam pikiran menjadi penasaran. Itu segera.
dijawab oleh dia. Tak penting, bukan Hmm. tugas kita. Hmm. Contoh, umpamanya Allah bilang, usjudu li adama, fasajadu Sujud ya. illa iblis. Sujud. Jangan bayangkan sujudnya kayak model sujud kita lagi sholat. Maksudnya tunduk ya. It, Gitu. itu namanya Hormat. tunduk juga model nundukin kepala, Ibu. Nggak, maksudnya menghormati. Jangan merekayasa, gitu kalau bahasa Oh, dia. Bukan patung. Iya. Baru ada juga yang mau mendekati dari pendekatan atau makna harfiah. Sujud artinya taat. taat. Taat dalam konteks malaikat suruh sujud kepada Adam, bukan taat kepada Adam. Taatnya kepada yang merintah. Hmm. Kayak kita model cium hajar aswad, kita tuh bentuk ketaatan, bukan taat kepada batu. Taat kepada Allah. Udah itu ngapain pakai nanya-nanya. Sujudnya kayak model kita sujud syukur. Apa sujud sahwi. Jadi ketaatan ya Iya. Pak Ustadz ya. Oh, taat. Ada bawahan itu taat sama atasan. Itu juga dibilang sujud. Namanya. Bahasa kita lebih luar biasa. Jilat. Tapi tidak. Bukan jilat beneran. Taat banget. Hmm. Iya. Supaya dia dapat sesuatu. Jadi demikian. Informasinya sebatas bahwa memang sebelum manusia jadi khalifah ada jin yang berkuasa. Indikasinya apa? Malaikat tahu. Maka pengetahuan itu yang mencoba mendebat Allah gitu kalau dalam Imam Syahrastani disebutnya mendebat Allah. Atajalu fiha. Lalu tafsir politik ternyata ada dua kandidat khalifah. Ya, ada dua calon. Pertama Adam, kedua malaikat. Adam calon dari Allah. Malaikat calon diri sendiri. Otomatis rasionya Allah harus menangkan calon dia. Tapi objektif, bagaimana caranya? Dikasih ilmu. Hmm. Memberikan pelajaran kita ketika pemilu nyoblos tuh cari yang berilmu. Nyoblos Cari yang yang berilmu. Tapi kebatilan luar biasa dahsyat kuatnya. Bagian dari hikmah Allah kalah kebenaran dalam berbagai macam dalam beberapa pemilihan. Kan itu ada hikmahnya. Jadi pada berjuang. Tuh, mak-mak pada ikut berjuang. Kalau enggak, dia nggak masak kayak di rumah. Habis masak tidur. Itu yang berjuang di depan KPU luar biasa. Membuatnya syahid. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, Kalau Pak mana Ustadz, khalifah lagi nih? nih Hah? khalifah jin. Ini jadi apa? Jin kan tadi Pak Ustadz bilang ada yang benar, yang baik, Pak ada. Taufik coba agak dekat ke mikrofonnya kali ya. Saya agak samar-samar sekali Oh, nih. udah gede nih. Gede masa tuh? Gede Hah? ya? Gede? Masa sih? Coba saya Bener. saya lagi Tadi juga. nunduk-nunduk dengerin suara. Jadi Dari tempat kan kami sih. ada tadi menyikapi ibu tadi kalau jin tuh kan ada di surat jin ada yang benar apa enggak. Kalau setan itu iblis sebenarnya bukan dari jin juga yang apa yang melawan yang tidak mentaati perintah Allah juga. Jadi ablasa gitu iblis. Begitu Pak Ustadz. Makanya Oh. sebelumnya dia jin juga atau gimana ceritanya dulu? Apa bedanya jin sama setan? Nah, kan cuma namanya doang iblis sama jin. Iblis itu kelompok jin. Ya, ablasa Paham? kan, orang-orang putus asa gitu kan, maksudnya makhluk yang nggak benar, yang merasa itu bukan gitu Pak Ustadz. Gimana bedanya? Sabar-sabar Pak, Iblis diterangin dulu. kelompok jin. Udah. Hmm. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Itu surat Kahfi. Hmm. Hmm. Pertanyaannya, udah bisa bedakan jin sama setan? Hmm. Semuanya Ayo. dari Maha Kuasa juga kan. Hah? Min amri Rabbi semua dari yang Maha Kuasa juga. Aduh, aneh ya Pak Jamalnya nggak kedengeran ini.
Ini Tadi Nah, Bu putus ya? Ika, Bu Elwani mah kedengeran bagus. nah, Apa Ustadz juga HP jelas. masa sih? Pak Jelas nggak? Taufik jelas kok suaranya, Ustadz. Wah, jelas ya. Ha? Iya, Suara saya bagus ada nih. masalah kalau ibu-ibu makan yang masalah saya. Aduh. Jadi Pak Taufiknya harus ini pakai ini. Volumenya udah digedein, Ustadz. Saya pakai Iya. headphone tapi Tadi Bu, Oh, kalau pakai headphone berarti tuh Pak mulutnya harus didengerin deketin ke itu ke speakernya Pak. udah Heeh. nih, Ibu udah. ngomong sama siapa nih? Saya nggak pakai Pak Taufik. Pak Taufik sama Suara Pak saya jelas. Taufik. Nggak, topik. suara saya jelas nggak, Bu? Jelas nggak, Bu? Kata Jelas, kita Oh, sih jelas. jelas. jelas, dari kami jelas. Kalau Dari kami tapi Nah, jelas. kalau tapi pakai secara global akar Hmm. permasalahan yang ditanya, saya pengen jelaskan. Oh iya, Iya, silakan, ya silakan. kalau kita jelas Ya, ya suaranya kami Ustadz. jelas. Jelaskan Iya, Ustaz, Iya, iya. jelaskan. Pak Jamal, Terima kasih, mana Pak. Pak Jamal? Saya Pak minta Jamal host, mana, Pak. tuh? Lagi ke belakang. Saya minta host, saya jelaskan ini. Ngopi dulu. Terus terserah nanti yang dijelaskan paham apa enggak. Mudah-mudahan paham, Kena Pak apa Ustaz. enggak? Semoga Insyaallah paham. udah. Udah, Pak? Iya. Udah, Ustaz. Ya, bentar Pak ya. Hmm. Nih, Putus ya. Lagi bentar ya. Al-jin wasyaiton. Wasyaiton. Nah, dulu ya. Ya. Bentar, ya. Aduh, suaranya. Nah, kelihatan insya Allah ya. Oh, jin setan. Jin wal syaitan. Ya kelihatan Ustadz. Ah? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan Iya. Ustadz, kelihatan. Kelihatan Ini nggak yang kelihatan? tadi tema besarnya. Ya, yang tadi ya. Oke. Intinya tadi itu. Bagaimana membedakan jin sama setan? Atau bagaimana mengenal setan? Ketika Allah berfirman, Inna syaitan. Tadi kita ini. Ini. Ah. Inna syaitan. Ya, sesungguhnya Ini setan. kana lakum. Aduh, Nyambung. kana lakum. Aduh mubin. Musuh. Adu. Musuh yang nyata ya. Aduh Betul. mubin. Aduh Betul. mubin. Ini. Inna syaitan kan Ah. lakum aduh mubin. Mana kursornya ini? Dal. Aduh. Huruf dal yang ngomong. Aduwum mubin. Mubin. Nih dia akarnya. Ya, ya, ya. Setan musuh. Maka di balik ini dalam kajian bahasa itu suruh kenali setan. Sebab kalau nggak kenal dia musuh, bagaimana nembaknya?
Baru nih kita nih ke berikutnya nih. Nih, sorry. Mana ini ya? Ye, lama. Mana sih Pak Jamal yang Jamal. ini maksudnya nih? Bentar ya. Iya, iya. Nih. Iya. Ini eh ini Adam. Ini ada sorry. Ini Adam. Sorry. Dalam. Adam. Ya, Ini iblis. 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 Ya. Ah, Ini kita mengenal syaitan ya. Syaiton. Syaitan. Hmm. Adam keturunannya namanya Bani Adam. Hmm. Anak Adam ya. Bani Adam. Turunannya. Iblis. Iblis itu namanya Banil Jan. Kan dia jin. Hmm. Banil, Anak jin. Banil, Jan. Banil Jan. Saya coba gedein dikit. Gimana? Kelihatan nggak ya? Kelihatan kok, Posat. Kita kelihatan dari sini. Mm-mm. Tuh, Cukup. Adam. Hmm. Keturunannya namanya Bani Adam. Hmm. Iblis. Iblis Bani jin. kelompok jin. Ini Jan ya. Hmm. Jan. Banil Jan namanya. Adam turunannya cuma 2. Adam turunannya 2. Yang pertama Dalam mobil. mukmin. Oh, itu maksudnya. Hmm, Orang yang beriman. Mukmin. Yang kedua kafir. Syirik. Kafir. Kafir. Jin juga begitu. Hmm. Jin ada yang mukmin, Ada yang mukmin, ada yang kafir ya. ada yang kafir. Sampai sini udah maksudnya udah paham kafir ya. Paham, paham, paham. Kafir. Keturunannya. Yang Ya, jadi nggak paham dia namanya juga. temen udah nih. Ah, Kafir dan terus mukmin yang ya. kedua kafir. Mukmin. 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 Tuh apa? Hmm. Maka Bani Adam yang kafir, Banil Jan yang kafir, ini dia setan. Hmm. Maka Al-Quran berkata, Allah berfirman dalam
Sorry. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surat apa? firman Allah, min syarril waswasil khannas. Surat An-Nas ya. Bentar ya, ini Kejahatan manusia. Hmm, Min syarril waswasil khannas. hmm. Kok hilang gambarnya? Syarril wasil khannas. Khannas allazi Yuwaswisu yuwaswisu fi sudurin nas. yuwaswisu fi Sudurin nas. fi sudurin nas minal jinnati wanas. Ini setan, kerjanya bisikin. Siapa itu? Ada bentuk jin, ada bentuk manusia. Ketika bentuk jin, dia sosok gaib. Ketika bentuk manusia, sifat, yaitu yang mengajak kepada kedurhakaan. Tuh setan tuh. Terus dalam ayat lain, Allah berfirman, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, apa terusnya Bu Elwani? Aduan syayati. Itu dia. Musuh. Saya tulis ya. Kadzalika Seperti itu, kadzalika ja'alna diciptakan ya. Kami ciptakan ja'alna likulli ya. likulli setiap Likulli nabiyyin nabiin aduan. aduan musuh ya. Aduan syayatin al-insi wal jin. Yakin. Iya. Syayatin insi. Manusia. Syayatin al-insi wal jin. Wajin. Wal jin. Hubungannya dengan pertanyaan tadi, Perbedaannya. ada keterkaitan apa tidak? Iya. Jadi jelas ya. Ada, jin itu kan gaib. Ya, kalau Gaib setan nggak bisa, karakternya. bukan medan rasio, nggak usah banyak tanya. Hanya sebatas sesuai informasi bahwa protes malaikat mengindikasikan ada penguasa sebelum Nabi Adam di muka bumi, yaitu jin. Mana buktinya? Tuh dia bisa bilang. Jin memang berbuat kerusakan di muka bumi. Allah mau mengganti dengan manusia. Maka analogika itu menempatkan orang yang baik di tempat yang buruk, namanya buruk juga. Apalagi kemudian manusia diciptakan dari tanah, maka dia memiliki sifat-sifat baik dan buruk. Kalau malaikat kan dari cahaya. Cahaya mau di mana-mana emang sifatnya menerangi. Nggak ada buruknya. Ya. Ustaz, Ya. jadi diagram yang tadi mungkin tepatnya setannya itu di bawah kali Ustaz. Yang tadi mana Ustaz? Iya. Iya. Jadi di sini, nah ini setan ini. Saya nggak bisa nih. Di kafir ini di Jadi bawahnya setan. kafir golongan jin,
Dan Sama kafir. kafir golongan Ya, manusia, iya, itu itulah jadi dia. setan. Setan, itu maksudnya. Iya, jadi Cuma jangan di memang atas, Ustaz. sebentar, saya mau apa nih ya? Ini nih. Bukan. Maksudnya nggak sejajar sama Adam. Mau kasih warna maksudnya. Color ya. Jadi Jadi bukan di ada bawah, Bu. Kesimpulan di eh, sini nih, ada panah sebenarnya, ada apa hmm, namanya? Ada garis. Nah, saya mau hmm. pengen pakai warna nih. Ini emang nggak lama nggak pakai ginian nih jadinya. Draw. Oh, di kafirnya itu dikasih warna. Iya, di Mereka sini itulah kali ini. setan gitu. Ya. Iya, setan. Hmm. Kalau iya. Udah Bu, sesama setan jangan berisik apa. Itu change color dari smart art design bukan? Nih di sini nih saya. Iya. Mungkin ya. Mana Change ya? color. Pak Jamal mana sih yang kasih warna Pak Jamal? Ini kali ini. Nah ini nih. Tuh. Nih. Ya itu. Tuh. Saya ingin mengatakan yang kafir golongan Adam, yang kafir golongan jin, Jin ini dia sama. setan. Paham itu? Ya. Itulah yang dijelaskan oleh firman-Nya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini mengindikasikan sifat Sifat ya. syatona setan itu maknanya aso yang mengajak kepada kemaksiatan sifat itu namanya setan. Kalau iblis. Dan memang dalam hadis diterangkan inna likulli ibni adam lahu lammah. Setiap anak Adam punya bisikan. Bisikan. In kana khairan falyahmadillah. Kalau Kalau kebaikan. bisikan baik, hendaklah dia memuji Allah. Innahu minal malaikah. Itu malaikat. Wa in kana syarran falyasta'iz billah. Innahu minasyaiton. Kalau bisikannya jelek, buruk, Dari setan. mohon perlindungan kepada Allah. Karena itu adalah setan. Tuh, sifat. Nah, kalau kemudian ayat yang kedua waja'alna kadzalika ja'alna likulli nabiyyin disebutnya sama nabi. Tapi secara umum kita ada setannya enggak? Ada. Yang pertama bentuk manusia. Lah, lagi mau ke LBIK, dibisikin sama teman sebelah. Udah kita ke Tamsit aja. Umpama. Lagi Ayo. diskonik. Setan loh. Tapi cari tahu tetap ngaji, Ustaz. Ini kan Ngaji LBIK dulu pulangnya. Pak Ustadz. Pokoknya udah setoran haji. Waiting list 5 tahun. Aduh. Istrinya ngebisikin, Pak, rumah sebelah mau dijual murah itu. Haji mah nanti insya Allah ada lagi kali. Ada umur. Bisikan. Kalau ada umur. Kalau nggak ada umur. Biasanya mak-mak ya Pak Ustadz ya. Yang di sini. Aduh. Jangan gitu dong, Pak. Bu, setan itu biasanya kumisnya udah pada putih. Karena udah ketuaan ya. Karena udah ketuaan ya. Jadi pada setan. hitam. Setannya udah ketuaan Makanya suruh cukur katanya. kumisnya Pak Ustadz. Berarti udah berjenggot pada putih. Rambutnya Iya. Luar Bagus. biasa. Iya, silakan Pak Jamal. Ada ambil lagi boleh. Nah, Mana Pak Jamal ya? Baik, terima kasih Ustadz, Bapak dan Ibu semua.
Karena waktu Oh menunjukkan iya, pukul iya. 8, Iya. kita cukupkan kajian ini. Bis. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapati. Banyak seru banget Amin. tuh Kita Mas sempurnakan Ajin. dengan baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an La la ilaha ilaha illa illa anta. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas ilmunya Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Ustadz. kasih. Syukran